Pemirsa, hingga hari ini proses rekapitulasi surat suara hasil dari pemilihan presiden 9 Juli lalu terus dilakukan. Kita akan pantau informasi terkini terkait hal itu. Sudah ada rekan kami, Andro Mende Merkuri yang ada di kantor KPU. Andro, silakan laporan Anda. Baik, Alfat. Pagi hari ini belum ada aktivitas yang berarti di Gedung Komisi Pemilihan Umum dikarenakan hampir seluruh komisioner dan juga Ketua KPU melaksanakan tahapan monitoring rekapitulasi di daerah. Seperti halnya Ketua KPU Husni Kamil Manik, beberapa hari ini telah berada di Padang, Sumatera Barat untuk ikut mengawasi secara langsung, dan juga Ferry Rizky Kurniansyah yang berada di kawasan Jawa Barat, dan Arif Budiman, salah seorang komisioner KPU yang turun ke Surabaya, Jawa Timur. Saat ini rekapitulasi suara telah memasuki tahap di kelurahan atau di PPS yang berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli kemarin, dan pada tanggal 13 sampai 15 Juli mendatang di tahap kecamatan, dilanjutkan 16 sampai 17 Juli merupakan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, dan target Komisi Pemilihan Umum sendiri pada tanggal 18-19 Juli di tingkat provinsi hasil rekapitulasi sudah selesai. Informasi yang kami terima dari Komisioner KPU Ida Budiati, saat ini ada keterlambatan di beberapa daerah dikarenakan kendala cuaca. Seperti halnya ada 7 distrik yang berada di Kabupaten Yahukimu, Papua. 7 distrik ini baru melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 10 Juli 2014 mendatang. Berarti terlambat 1 hari dari jadwal yang sudah ditentukan oleh KPU. Saat ini masyarakat juga bisa ikut mengawasi dan juga mengakses secara langsung melihat berapa prosentase data rekapitulasi yang telah masuk di KPU melalui website pilpres2014.kpu.go.id. Kami tadi sempat melakukan riset juga yang saat ini masuk persentase jumlah rekapitulasi seperti halnya di Provinsi Aceh 53,55%, di Sumatera Utara telah mencapai 64,01%, di Sumatera Barat 84,14%, dan di Jambi dengan total sekitar 7.500-an TPS sudah seluruhnya rampung 100% untuk formulir C1 sendiri. Sementara itu terkait dengan tudingan dari salah seorang pengamat politik terhadap KPU yang menyatakan bahwa ketika hasil yang dikeluarkan oleh lembaga survei, hasil hitung cepat yang dikeluarkan oleh lembaga survei berbeda jauh dengan hasil oleh KPU pada tanggal 22 Juli mendatang, berarti ada kesalahan di KPU. Ini ditanggapi secara tegas oleh Komisioner KPU Ida Budiati yang menegaskan di tahun 2014 ini KPU berusaha untuk bekerja secara transparan dengan cara mengeluarkan sebuah terobosan, yakni formulir C1 yang bisa kita lihat di tiap TPS, baik itu di tingkat kelurahan yang nantinya akan dibawa ke tingkat kecamatan. Formulir C1 ini juga dipegang oleh pengawas dan juga saksi dari kedua kandidat. Dengan adanya akuntabilitas ini diharapkan KPU bisa bekerja dengan diawasi. Kita semua tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga yang ditunjuk langsung oleh Presiden sebagai penanggung jawab penuh untuk mengeluarkan hasil resmi KPU, siapa presiden dan wakil presiden 5 tahun ke depan, dan hasil itu akan dikeluarkan pada tanggal 22 Juli mendatang. Beberapa informasi yang kami terima dari Komisioner KPU sejauh ini secara keseluruhan hampir semua provinsi di Indonesia telah memasuki tahap monitoring rekapitulasi di daerah, walaupun secara prosentase belum semuanya selesai, tapi KPU optimis bisa mengumumkan hasil resmi pada tanggal 22 Juli mendatang. Masyarakat dihimbau untuk bersabar dan jangan membanding-bandingkan antara hasil hitung cepat dan juga hasil resmi KPU atau real count nantinya, karena KPU juga mengatakan mereka tidak mengeluarkan real count dalam bentuk tabulasi nasional, tapi mereka melakukan hitungan secara manual yang berjenjang. Informasi seperti itu, Alfat, yang bisa kami hadirkan dari Gedung Komisi Pemilihan Umum. Saya kembalikan ke Anda di studio.